Shalom, selamat pagi teman-teman yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dong ya, puji Tuhan. Teman-teman, kita harus mengucap syukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita hingga saat ini. Nah, sebagai ungkapan sukacita kita atas kebaikan Tuhan, mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sebelum lanjut, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati dan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya ke dalam nama-Mu lah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kali ini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Suripno, mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan.
Salam buat anak-anak. Kami sampaikan pada saudara-saudara pada saat hari ini patutlah kita untuk mengucap syukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan hingga saat hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama baik yang di gereja ataupun yang di rumah. Kita masing-masing mungkin memperhatikan apa yang menjadi jadwal atau tatanan setiap hari Minggu. Untuk itu sebelum kita memasuki ibadah remaja pada saat hari ini, mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau pada saat hari ini Engkau memimpin dan memperbolehkan kami untuk bersama-sama membangun ibadah remaja pada saat hari ini di Jemaat-Mu GKJ Wituren. Untuk itu Tuhan, kami mohon kehadiran Roh-Mu, memimpin apa yang menjadi rencana-Mu buat kami sekalian sehingga kami siap untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Tuhan yang memampukan kami untuk bersama-sama mendengarkan dan membaca akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, segala sesuatunya pada saat hari ini kami serahkan sepenuhnya. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan apa yang sudah tertata dalam jadwal, bahwa firman Tuhan pada saat hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-35, yang akan kita baca bersama-sama mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya baca dalam nama Yesus. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ misbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat misbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah misbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itu yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa
bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan kurban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Ayat 15. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Berbahagialah bagi anak-anak yang mendengarkan, yang menyemak, membaca, dan mempersiapkan untuk memberlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anak-anak dan saudara-saudara sekalian, dari bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian, pasal 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Bisa kita baca, bisa kita semak, rasanya panjang, banyak. Sehingga sekilas kami membaca dan sekilas atau sedikit kami juga akan menyampaikan sebagian dari perjalanan Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, memang anak-anak mungkin ada yang sudah sekali ataupun dua kali, atau mungkin sama sekali belum pernah baca firman Tuhan ini. Tetapi yang perlu kita pelajari lebih jauh, kita bisa melihat Yakub, kita bisa mempetik, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Yakub menurut Tuhan. Itu positif. Mengapa saya sampaikan yang demikian, saudara-saudara? Yakub tidak jauh beda dengan saya secara pribadi dan tidak jauh beda dengan bapak, ibu, anak-anak. Yang artinya perjalanan saya itu bisa salah, bisa benar, bisa jatuh, demikian juga bisa bangun. Yang artinya bisa kita analisa yang lebih jauh, ternyata dalam kehidupan itu tidak selalu mulus. Ya, mungkin adik-adik bisa melihat teman-temannya, saudara-saudaranya, ada teman-teman yang sregep, ada teman-teman yang kadang-kadang sregep, kadang-kadang enggak. Orang tua yang memperhatikan anaknya dari bahasanya saja itu kelihatan antara anak sregep dan tidak. Contoh, orang yang rajin ke gereja, tidak ke gereja satu kali saja, terus disusul ditambah satu lagi. Dia akan bilang, aku gak nang gereja sepisan, sampai ping pindho rasane koyok suwe gak nang gereja. Dari situ bisa dibaca. Demikian juga bagi anak-anak yang jarang ke gereja. Winginane aku nang gereja yuk, tawarik persembahan. Saiki gak nang gereja, ejek ping piro wis ana tarikan maneh nang gereja. Dari apa yang disampaikan kelihatan. Demikian juga kalau saat hari ini kita berbicara tentang Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Kalau untuk kedua kalinya berarti ada yang pertama dan yang kita baca ini adalah yang kedua. Dari yang kedua kalau kita memperhatikan hubungan Allah dengan Yakub sangatlah dekat. Coba kita perhatikan, dekat mana sih Allah dengan Yakub atau Yakub dengan Allah? Ternyata lebih dekat Allah dengan Yakub dibandingkan dengan rasa kasih cintanya kepada Tuhan. Dari ayatnya yang pertama, kalau boleh kami ulangi demikian anak-anak, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan yang mengajak, yang mengingatkan kepada Yakub. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhilah dewa-dewa. Anak-anak, mulai zaman dulu yang namanya dewa-dewa, menyembah berhala, dan masih banyak sesembahan-sesembahan yang lain, itu mulai dulu sudah ada.
Dan sampai sekarang itu juga masih ada. Dan ini yang harus diperangi. Yang harus dimusuhi untuk menuju ke arah yang benar-benar yang sejati menurut Allah. Tidak benar yang sejati menurut diri kita sendiri, menurut ukuran kita sendiri. Tetapi menurut Allah. Perjalanan Yakub yang kedua kali dari bacaan kita memang diberkati oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita membaca bacaan sebelumnya tentang perjalanan Yakub itu kalau di depan tadi kami sampaikan tidak jauh beda dengan saya. Yang artinya Yakub itu pernah ketika ada pertolongan dari Tuhan, Yakub itu bernazar, ujar demikian. Tuhan, kalau perjalanan hidup saya diberkati, saya akan melakukan ibadah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu kalau kami diberkati yang secukupnya. Sedikit nazar Yakub tidak patut untuk kita contoh. Masa saja mau memuji Tuhan, mau mengagungkan Tuhan, mau seken, mau setia pada Tuhan, menunggu kalau Tuhan memberkati. Yang seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia, kerja dulu soal upah urusan Tuhan. Dengan demikian anak-anak, masih banyak hal-hal yang patut kita pelajari yang dari Yakub itu sendiri. Maka di depan tadi kami sampaikan bahwa yang positif kita contoh, yang kira-kira tidak positif, tidak benar di mata Tuhan, tidak perlu kita contoh. Demikian juga anak-anak bisa melihat saudara-saudaranya atau bapak ibunya, banyak ucapan-ucapan yang tidak berkenan bagi Tuhan, tidak perlu kita contoh. Yang baik-baik saja kita contoh. Dan jangan bernazar. Apabila aku diberkati, aku ke gereja. Salah. Anak-anak Tuhan itu mulai anak, jadi remaja, jadi pemuda, setelah dewasa, itu ada saja sing sregep, sing aras-arasan, sing males. Itu mesti saja ada. Tetapi di antara anak-anak dan saya, mari kita belajar yang positif-positif saja, yang tidak positif janganlah kita contoh. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan pada Yakub sampai apa yang sudah diberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, itu pun juga akan diberikan kepada Yakub karena Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaan Yakub, walaupun Yakub itu tidak murni, tetapi berangkatnya dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan bacaan ini menjadi tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, mari kita bersama-sama dengan anak-anak kita membangun keindahan yang bagus, keindahan yang baik. Karena di balik keindahan ada keharmonisan. Di balik keharmonisan ada kedamaian, ada ketentraman. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Allah banyak sekali dan itu merupakan satu kepastian. Tetapi asal saudara-saudara dan saya tetap taat dan setia mendampingi Tuhan, mengiring Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan dan tetap membangun mezbah yang indah di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, sedikit firman-Mu yang sudah Engkau paparkan buat anak-anak-Mu dan buat kami.
Kami tahu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu mampu mendengarkan, mampu apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu buat kami bersama-sama. Untuk itu Tuhan Yesus, mampukan anak-anak jemaat Turen tidak hanya mendengar saja, tapi memampukan untuk memperlakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya diterima sebagai anak-anak, tetapi keluarga dan gereja ikut merasakan akan kasih dan karya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Suripno. Marilah kita senantiasa memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tema yang berjudul Jadikan Aku Indah. Kali ini waktunya kita meneguhkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, silakan berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati yang sungguh-sungguh. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, silakan duduk kembali. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya yang selalu berlimpah dalam kehidupan kita, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita masukkan amplop dan dijadikan satu dengan milik orang tua kita. Sambil menghimpun persembahan, mari kita pujikan bawa persembahanmu. Setelah menghimpun persembahan, mari kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Suripno. Dalam rumah Tuhan.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak remaja yang ada di Jemaat Duren untuk membangun ibadah. Engkau sudah melancarkan, Engkau sudah menyertai, Engkau sudah memberkati. Untuk itu Bapa, kami betul-betul sangat bersyukur dan terima kasih walaupun dalam keadaan dan kondisi pandemi seperti ini, tetapi Engkau masih memampukan kami untuk melakukan hal yang baik menurut Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang kurang di dalam perjalanan hidup kami ataupun anak-anak kami kurang memperhatikan tentang Engkau, kiranya Tuhan ampuni. Demikian juga pada orang tua yang kurang mendidik dan kurang mengasuhnya, kiranya Tuhan juga mengampuni. Lebih-lebih pada kami serahkan sepenuhnya tentang pamong remaja, anak, KPAR semuanya itu kiranya Tuhan berkati tuntun sehingga semakin lama semakin setia, semakin pantas, semakin layak, karena kami yakin semua anak-anak Tuhan akan menerima hak waris dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai di dalam kehidupan anak-anak mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sudah berada di akhir ibadah. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.